Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gua Rangga. Mungkin sebagian udah ada yang tahu kalau Samsung itu punya sebuah smartphone yang namanya Samsung Galaxy A14 5G. Tapi belum lama ini Samsung juga ngerilis sebuah smartphone yang namanya Samsung Galaxy A14 LTE. Nah, desain bodinya sama, ukurannya sama, tapi konektivitasnya itu berbeda. Ada yang LTE, ada yang 5G. Kira-kira smartphone dengan 4G LTE itu masih relevan nggak sih buat dipakai sampai beberapa tahun ke depan? Yuk, kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini gue bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga gue bakal upload video baru setiap minggu. Oke, lanjut. Kita bahas Samsung Galaxy A14 LTE. Oke, untuk dari segi desainnya dulu deh. Untuk dari segi desainnya dulu, bisa dibilang Samsung Galaxy A14 LTE ini dan versi Samsung Galaxy A14 5G mungkin secara desain nggak banyak perbedaan. Nyaris nggak ada beda malah. Mungkin bisa dibilang 99,5% itu desainnya sama. Samsung Galaxy A14 LTE ini juga udah pakai desain yang ngikutin bahasa desainnya S23 series dengan frame kamera yang langsung menyatu dengan bagian kiri atas bodi belakang. Untuk gripnya juga udah cukup nyaman nih buat dipegang. Di bagian belakang back cover itu terdapat tekstur garis-garis tipis yang cukup terasa ketika diraba. Lumayan nih berguna karena jadi nggak licin ketika dipegang. Oh ya, tekstur di back cover ini juga sebagai salah satu desain pembeda di antara Samsung Galaxy A14 LTE dan Samsung Galaxy A14 5G ya. Kalau untuk yang A14 LTE ini, teksturnya itu berupa garis-garis panjang. Tapi untuk yang versi 5G itu teksturnya berupa lingkaran atau sirkular. Tadi untuk bagian belakangnya, sekarang ke bagian depannya. Untuk bagian depannya sendiri sebenarnya juga masih cukup identik. Sama-sama pakai layar 6,6 inch dengan panel PLS LCD dan resolusinya itu pakai Full HD+. Paling pembedanya antara yang Samsung Galaxy A14 LTE itu pakai refresh rate 60 Hz, sementara untuk yang versi 5G itu menggunakan refresh rate 90 Hz. Tapi kalau untuk bezelnya sih masih sama-sama tebal nih. Untuk kualitas layarnya sendiri bisa dibilang cukup oke. Masih bisa dibilang nyaman untuk dipakai buat sosial mediaan atau entertainment. Semacam nonton YouTube, Netflix, dan lain-lain. Dan untuk overall build quality-nya, kalau buat gue sih kerasa sangat plastiki ya. Tapi plastiki di sini tidak berasa kopong, tetap berasa padat. Plastiknya itu terasa padat dan surprisingly nggak terasa berat. Untuk di kelasnya sih, menurut gue build quality-nya udah cukup oke. Nah, untuk performance sebenarnya cukup berasa nih perbedaannya di sini. Karena kedua smartphone ini menggunakan SoC yang berbeda. Untuk versi LTE, Galaxy A14 LTE itu menggunakan Exynos 850, sementara buat yang versi 5G, Galaxy A14 5G itu menggunakan SoC MediaTek Dimensity 700. Gua pernah lihat perbedaan skor Antutunya itu hampir sampai 2 kali lipatnya. Untuk Galaxy A14 LTE itu ada di 150-an skornya, sementara buat yang versi 5G ada di 300 ribuan. Tapi buat gua, untuk penggunaan harian aja, Galaxy A14 LTE itu masih cukup baik. Buat chatting, buat sosmed, gua nggak pernah nemu masalah berarti. Tapi paling jangan dipakai buat gaming berat aja. Kalau buat gaming enteng-enteng sih, masih cukup oke lah. Untuk experience-nya sendiri sebenarnya gue nggak ngerasa terlalu ada perbedaan UI dibandingkan dengan yang biasa. Jadi yang Core Edition sama yang One UI versi biasa itu gue nggak ngerasa terlalu banyak perbedaannya. Kayak di widget, di pemilihan icon-icon itu semuanya sih sama ya yang dipakai antara yang Core Edition sama One UI versi biasa. Tapi malah gue ngerasa ada sedikit perbedaan tuh di smoothness atau di UX-nya. Entah kenapa gue ngerasa di sini gue nemu lebih banyak lag atau stutter dibandingkan yang versi biasa. Mungkin ada di masalah speknya ya. Kayak misalkan prosesor yang dipakai, SoC yang dipakai, atau refresh rate layar yang dipakai. Tapi cukup berasa ketika dipakai One UI Core Edition ini kadang suka lebih terasa patah-patah gitu dibandingkan yang versi biasa. Tapi yang gue suka dari Galaxy A14 LTE ini adalah performa baterainya. Untuk baterainya sendiri menggunakan baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Ini bisa bertahan sekitar 1,5 hari lah kira-kira. 1,5 hari untuk penggunaan normal non-gaming ya. Gue nggak pakai buat main game, gue pakai buat sosial media, buat chatting, kemudian buat kadang-kadang nonton YouTube itu sekitar 1,5 hari lah bisa bertahan dengan koneksi LTE-nya ya, tidak dengan koneksi Wi-Fi. Buat yang nggak suka nge-charge smartphone sering-sering, kayak cocok nih sama Galaxy A14 LTE ini. Dan tambahan dikit, untuk Galaxy A14 LTE ini juga udah punya NFC ya. Di kelas harganya mungkin nggak banyak nih, smartphone 2 jutaan itu udah punya LTE. Ada sih, tapi pilihannya mungkin nggak banyak atau ya mungkin sebagian besar itu nggak punya NFC. Tapi
Sayangnya di dalam paket penjualan itu masih belum ada chargernya. Jadi charger dihilangkan di dalam paket penjualan. Ada yang bilang kalau di luar paket penjualan ada yang dapat bundling charger, tapi gue nggak tahu itu semuanya dapat atau mungkin dalam masa promosi doang. Tapi di dalam paket penjualannya, di dalam boxnya itu nggak ada chargernya. Sementara menurut gue untuk smartphone low end dan mid range itu menurut gue masih harus include charger karena ya beda dengan yang pakai flagship ya. Mungkin yang pakai flagship bisa dengan mudah beli charger 200-300 ribu. Tapi kalau harga HP-nya sendiri 2 jutaan, beli charger 200-300 ribu, kan sayang. Ada sih charger yang lebih murah, tapi alangkah lebih baiknya menurut gue buat smartphone low end dan mid range itu masih include charger di dalam paket penjualan. Dan yang terakhir adalah kamera. Ini unik nih, karena kameranya itu beda antara versi LTE dan versi 5G. Untuk yang versi LTE ini menggunakan setup triple kamera dengan konfigurasi 50 megapiksel main kamera, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel macro lens, lensa-lensa bonus lah. Kenapa tadi gue bilang menarik? Menarik karena untuk yang versi 5G itu malah nggak ada lensa ultrawide. Sementara buat gue kayaknya masih lebih kepake lensa ultrawide ya dibandingkan lensa makro, lensa tele, atau lensa depth sensor. Buat gue ya pribadi, gue lebih seneng pakai lensa ultrawide dibandingkan lensa-lensa yang lain. Well, tapi ya udah, langsung kita lihat aja hasil foto dari Samsung Galaxy A14 LTE. Sekarang buat kamera depannya. Untuk kamera depannya juga cuman ada settings HD 30 fps sama Full HD 30 fps. Nggak ada OIS. Kurang lebih seperti ini kualitasnya ya. Bisa langsung ganti lensa ke zoom juga, tapi nggak bisa pindah ke lensa ultrawide. Oke. Tes kamera depannya Samsung Galaxy A14 LTE. Untuk kamera depannya sendiri pilihannya cuma ada dua, HD 30 fps sama Full HD 30 fps. Untuk kualitasnya kira-kira kayak gini. Stabil nggak hitungannya? Berat juga nih bawa bocah. Oke. Overall, balik nih ke pertanyaan gue tadi di awal. Kira-kira penting nggak sih smartphone punya versi LTE dan versi 5G? Dan kira-kira masih relevan nggak sih smartphone LTE di beberapa tahun ke depan? Menurut gue, ternyata cukup menariknya adalah masih penting dan masih cukup relevan nih smartphone 4G untuk dipakai ke beberapa tahun ke depan. Kenapa? Karena ternyata ada pasarnya dan target marketnya itu cukup berbeda. Samsung Galaxy A14 LTE dengan bodinya yang mirip dengan versi 5G tapi spesifikasi dan kameranya berbeda, ini dibuat emang untuk pasar yang nggak terlalu atau belum terlalu peduli dengan 5G. Karena sampai di tahun 2023 ini, daerah cakupan 5G itu masih sedikit sekali. Jadi bisa dibilang nggak semua orang butuh dan make 5G ini. Desain yang mirip flagship juga bisa jadi daya tarik tersendiri dan nama besar Samsung juga masih sangat menjual. Ambil contoh nyokap gue yang kalau mau beli HP itu mau ganti HP pasti nyarinya Samsung karena sekarang dia nih juga pakai Samsung. Ditawarin brand lain tuh nggak mau karena udah biasanya pakai Samsung, nggak disuruh pakai brand lain suka bingung. Padahal sebenarnya ya kalau dipikir kan sama-sama Android, tapi
balik lagi, pasar seperti nyokap gue ini cukup banyak yang nggak peduli sama spesifikasi, kemudian loyal terhadap brand. Kayak nyokap gue nggak bakalan peduli sama spesifikasi HP yang bisa kayak gimana HP flagship dan segala macam. Kemudian dia nggak bakal peduli juga dengan 5G atau LTE, yang penting bisa dipakai. Yang penting bisa buat chatting, bisa buat foto-foto, kameranya bagus, desainnya bagus, itu udah cukup. Nah, ini ada nih, pasar kayak gini tuh ada dan masih banyak. Di Indonesia, di Jakarta, di mana-mana masih banyak nih pasar yang nggak terlalu peduli dengan spesifikasi dan peduli dengan hal-hal yang lain. Dan faktor penentu lain ada di harganya. Samsung Galaxy A14 LTE ini dijual dengan harga Rp2.399.000, itu yang untuk varian 4128GB, sementara ada varian atasnya itu yang Rp2.699.000 varian 6128GB. Untuk yang LTE itu harganya, sementara untuk yang 5G, A14 5G itu dimulai dari Rp2.999.000. Nah, kalau dibandingkan harganya antara yang 5G sama yang LTE varian terbawah itu selisihnya Rp600.000 loh. Dengan bentuk yang sama, bisa dapat barang yang mirip tapi harganya selisih Rp600.000. Untuk pasar tertentu sih pasti akan milih yang varian LTE aja, yang varian A14 LTE aja, nggak perlu yang varian 5G. Dan buat jawab pertanyaan tadi juga, smartphone 4G LTE itu masih akan relevan nggak sih buat dipakai beberapa tahun ke depan? Dengan kondisi koneksi 5G yang masih kayak sekarang, dan mungkin baru akan lebih baik dalam 2-3 tahun ke depan kali ya, paling cepat ya. Menurut gue masih akan sangat relevan loh. HP 4G LTE itu koneksinya udah lebih merata, udah lebih di mana-mana dibandingkan 5G yang masih baru naik. 4G LTE udah di mana-mana jaringannya, masih akan relevan untuk mungkin 2-3 tahun ke depan, atau bahkan lebih. Menurut gue masih akan relevan. Dan smartphone 4G LTE menurut gue masih bisa jadi pilihan sih dibandingkan versi 5G, kalau emang bisa dapat harga yang selisihnya bisa lebih murah jauh dibandingkan versi 5G-nya. Oke. Sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel kita, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Grid sign out. Bye.